mencapai tahap apa dari Ibu Deklai Nainggolan? Silahkan Bu Medira. Iya. Jadi dia kadang bingung Bu nih sudah sampai tahap apa sih sebenarnya kami ini gitu. Sesuai dengan program sekolah penggerak, silakan Bu. Ya, ini rapot pendidikan kalau saya tidak salah itu kan per tahun ya. Jadi Bapak Ibu kita kolaborasinya jadi secara periodik nanti ada evaluasi dari Beskap ya untuk melihat apa yang terjadi di lapangan baik dari sisi implementasi kurikulum itu sendiri, dan setiap bulan kan ada PMO ya, instrumen-instrumen PMO yang akan melihat efektivitas pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, dan juga nanti akan ada rapot pendidikan tersebut gitu. Jadi akan seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita lihat juga karena saya sendiri itu belum melihat juga yang lebih jauh tentang rapot pendidikan ya. Cuma tadi kalau kita ketahui akan ada profil-profil seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dari rapot pendidikan itu tahu nanti capaian hasil belajarnya kayak apa, kinerja gurunya kayak apa, kompetensi gurunya kayak apa, sampai kualitas pembelajarannya kayak apa, sampai lingkungan yang aman, nyaman, kebinekaan dan segala macam di sekolah itu, inklusivitas juga tercermin dari rapot pendidikan tersebut. Itu yang kita tunggu nanti. Jadi bulan Maret itu di tanggal berapa ini launchingnya yang rapot pendidikan, karena itu yang ditunggu-tunggu dari tahun kemarin ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di sini ya, tim teknis, tim konsultan, atau yang Ibu Ririn yang di support, kalau ingin menambah jawaban monggo ya. Ya, mungkin sedikit Mbak Evi atau Bu Medira. Ya, silakan terkait. Iya, launchingnya tadi tanggal 8 itu soft launching, dan memang ada semacam privilege gitu ya, atau kelebihan Bapak Ibu sekolah-sekolah penggerak ini mendapat akses lebih dulu begitu, karena pada dasarnya untuk platform ini sebenarnya semua sekolah diharapkan punya akses, tapi selagi platformnya juga sangat tumbuh dikembangkan itu putus ya Bu Ririn. Nah, ini lebih detailnya nanti mungkin ya lebih detailnya nanti ketika di BIMTEK di materi dari rekan-rekan Pusdatin, dan juga nanti di platform SDS sumber daya sekolah dan rapor pendidikan. Mungkin itu saja tambahannya. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Pertanyaan berikutnya, target peningkatan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, kira-kira kriteria yang digunakan seperti apa? Silakan Bu Medira. Ya, tadi Bu, kalau yang tadi sama seperti yang tadi, yang di profil sekolah penggerak tadi. Ya, dari hasil belajarnya, literasi, numerasi, karakter, kan tadi yang di rapot pendidikan juga akan dilihat ya, akan terpotret capaian hasil belajarnya, peningkatan mutu SMKPK-nya, kinerja GTK-nya, kompetensi GTK-nya, lingkungannya kayak apa, itu kan semua nanti tercermin di rapot pendidikan. Dan kita sendiri itu karena setiap bulan juga ada data yang masuk tentang proses ya, bagaimana jalannya proses di sekolah penggerak itu, karena tadi ada PMO ya, atau PMO level sekolah yang Bapak Ibu nanti FSP juga akan fasilitasi di sekolah. Jadi tiap bulan itu ada yang masuk gitu di sistem gitu, tentang apa yang terjadi di sekolah dari sisi efektivitas pembelajaran oleh guru, kemudian oleh kepala sekolah, kendala atau tantangan yang ada di instrumen PMO. Jadi seperti itu. Baik Ibu. Ada lagi nih Bu pertanyaan dari Pak Syafridal. Kenapa pelatihan komite pembelajaran dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru? Karena terkait dengan SK pembagian tugas yang ditetapkan minggu kedua Juli 2022. Pelatihan komitenya Bu sebelum tahun ajaran baru nih Bu. Cuma SK-nya ditetapkan minggu kedua Juli 2022. Itu alasannya apa Bu kira-kira Bu?
Ya, kalau pelatihan komite pembelajaran tadi seperti yang saya katakan Bapak Ibu ya, ini kan pelatihan supaya sekolah-sekolah itu tahu tentang bagaimana tentang kurikulum, tentang program sekolah penggerak, tentang kurikulumnya utamanya ya kurikulum Merdeka itu bagaimana filosofinya, konsepnya, bagaimana cara menyusun kurikulum operasionalnya, kemudian menyusun modul ajar atau perangkat ajar lainnya, itu kan harus dibekali dulu tuh. Karena kan sebelum tahun ajaran baru sebenarnya kurikulumnya harus selesai dulu, harus beres dulu, siap dipakai gitu. Nggak mungkin pelatihan komite pembelajarannya ketika tahun ajaran baru sudah dimulai, karena kan sudah harus digunakan gitu perangkat yang dihasilkan gitu. Dari pelatihan komite pembelajaran nanti alurnya ada IHT, harus diimbaskan dulu guru-guru yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka belum bisa ikut pelatihan komite pembelajaran karena kuotanya terbatas ya. Dari IHT itu nanti berjibaku juga sambil IHT sambil juga menyusun kurikulum tadi, karena kalau nunggu sampai selesai IHT sepertinya waktunya cukup mepet ya Pak Ibu. Jadi hal itu kenapa tidak setelah atau pada saat kurikulum tahun ajaran baru dimulai gitu, baru ikut pelatihan gitu. Terus mau pakai perangkat kurikulum yang mana gitu mulai. Jadi memang perlu dibekali dulu jauh sebelum tahun ajaran baru dimulai. Ada IHT, nyusun bareng-bareng kurikulumnya, siap kurikulum baru bisa dipakai di tahun ajaran baru. Seperti itu. Jadi memang diharapkan sudah siap sebelum tahun ajaran baru begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Riswandi dari UINSI Samarinda Bu. Merdeka tetapi tidak kebablasan dengan tujuan akhir dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kalau ada materi pembelajaran yang bersyarat? Dan apakah dalam penyusunan kurikulum Merdeka ini sudah sinkron dengan instrumen akreditasi nasional dan internasional atau nanti instrumennya yang menyesuaikan kurikulum Merdeka sekarang? Mohon pencerahannya Ibu. Silahkan Bu Medira. Ya, kalau sekarang kan yang sudah disepakati tadi Pak, yang di raport pendidikan tadi ya Pak ya, kalau akreditasi internasional dan sebagainya itu biasanya kan kita pakai yang alat ukur PISA dan sebagainya itu kan. Seperti itu Pak yang disepakati sekarang. Jadi sebenarnya tidak ada bertolak belakang ya Bu ya dengan instrumen alat ukur yang sudah ada sekarang ya Bu? Iya, sudah dilinearkan semua. Ada asesmen nasional, kan. Rapot pendidikan itu kan ada rapot pendidikan untuk satuan pendidikan dan ada rapot juga untuk yang pemerintah daerah. Jadi itu semua sudah disesuaikan semua Pak. Oke, baik Ibu. Berikutnya pertanyaan, perubahan nama PA menjadi fasilitator, apakah sudah tersosialisasi dengan baik dan sudah dipahami seluruh satuan yang sudah menjadi fasilitator sekolah penggerak? Karena perbedaan istilah bisa merubah pemahaman dan apakah PA sebelumnya ikut disamakan menjadi FSP atau tetap? Jadi Bu, ini untuk sosialisasi istilah baru dan jika yang sudah ikut angkatan sebelumnya itu kan sebutannya PA ya Bu. Sekarang menjadi FSP juga atau tetap PA begitu Bu kira-kira? Silakan Bu Medira. Kalau sosialisasi PA menjadi FSP ini semua kita sudah menggulirkan ya, mulai mensosialisasikan Bapak Ibu dari semua kegiatan di program sekolah penggerak itu sudah kami gunakan fasilitator sekolah penggerak. Memang benar seperti yang tadi dikatakan, dengan merubah PA menjadi FSP yang kami harapkan memang berubah gitu persepsinya. Kalau yang dulu PA kan di expect gitu ya, sekolah itu kayak orang super power gitu, super segalanya yang bisa menjawab semua permasalahan sekolah gitu. Jadi kalau sekarang kan fasilitator sekolah penggerak dia lebih kepada memfasilitasi sebenarnya sekolah untuk bisa lebih bertumbuh gitu. Jadi sebenarnya sekolah itu sendirilah yang bisa menjawab ya seluruh masalah yang ada
solusinya, mencari solusi masalah-masalah yang ada di sekolahnya, walaupun nanti butuh dukungan dari berbagai pihak, baik dari fasilitator sekolah penggerak, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi kita memang mulai bertahap membuat sekolah itu sendiri lebih mandiri ya, minta disuapi terus gitu ya. Jadi kemarin juga saya menjadi ikut misi ya di komunitas belajar ya di MGMP. Jadi terkesannya memang kalau mau belajar misalkan kurikulum harus manggil narasumber gitu. Makanya di sana kemarin saya perkenalkan juga platform Merdeka Mengajar supaya mereka bisa belajar sendiri dulu gitu, tidak tergantung sama narasumber-narasumber yang itu kalau dipanggil kan butuh bayar honornya gitu, butuh apanya gitu. Hal-hal seperti itu yang memang mau kita ubah gitu. Jadi ini fasilitator sekolah penggerak kita harapkan jadi mediator atau jadi fasilitator untuk mewujudkan gitu ya, atau meningkatkan kemandirian dari sekolah juga gitu. Seperti itu. Kalau di Juknis yang kami sudah tulis itu memang sudah berubah jadi fasilitator sekolah penggerak. Nampaknya untuk yang PASP 1 ya Mbak Evi ya, kita juga ada menuliskan kayaknya klausul tambahan kalau tidak salah di Juknis kita ya Bu ya, sudah direvisi juga. Ya, terima kasih Mbak Evi. Iya. Baik, sudah terjawab ya Pak. Berikutnya Mbak Sari, pertanyaannya. Biasanya dalam program yang bersifat nasional, yang sering menjadi batu sandungan adalah pemerintah daerah. Karena bupati atau wali kotanya belum menjadi bupati penggerak, atau kadisnya belum menjadi kadis penggerak. Bagaimana menyikapinya Ibu? Silahkan Bu Medira. Mungkin ini tips-tipsnya Bu, untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah Bu. Ya, benar sekali dari apa yang ditanyakan Bapak ya, benar sekali. Jadi dari SK-nya terbit ya tanggal berapa itu? 14 Januari Bapak Ibu ya. Memang sudah banyak sekali laporan yang kami terima terkait mutasi-mutasi. Makanya memang kita bergerilya juga ke lapangan, jadi merekam bupati, wali kota, gubernur ya, memvideokan mereka dan memang benar-benar merekam lah bahwa mereka itu mendukung program sekolah penggerak, itu harapannya. Tapi memang belum semua tempat juga dikunjungi dan tidak mungkin juga rasanya untuk mengunjungi seluruh tempat ya. Harapannya dengan adanya video-video dari bupati, wali kota, gubernur yang sudah mendukung program sekolah penggerak, itu harapannya bupati, wali kota, gubernur yang lain juga mendukung ya. Dan saya khawatir saja gitu, bisa saja gitu yang memutasi itu tidak terlalu paham program sekolah penggerak. Makanya memang perlu sosialisasi dan pemahaman gitu bagi pimpinan daerah supaya paham gitu tentang program sekolah penggerak dan kenapa tidak boleh melakukan mutasi selama 3 atau 4 tahun untuk kepala-kepala sekolah yang ada di sekolah penggerak tersebut. Jadi ini memang masih jadi tantangan yang memang luar biasa beratnya Bapak Ibu bagi kita semua gitu, supaya tadi ini tulisannya kadis ya, kalau kadis ya insya Allah sebenarnya mengikuti instruksinya bupati, wali kota, gubernur ya. Ini bagaimana semuanya bisa menjadi tadi ini bupati, wali kota, gubernur, kadis penggerak. Kalau semua pimpinannya itu mendukung, insya Allah ini program itu akan tambah lancar gitu. Ini yang memang kendala. Seharusnya tidak ada mutasi ya Bu, karena salah satu syarat waktu MOU itu kan memang ada klausul bahwa tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi ya Bu ya kepada kepala sekolah yang terlibat di program, begitu kan Bu ya. Artinya kalau sampai terjadi mutasi itu ada komitmennya mungkin ya Bu ya harus diperbaiki begitu. Ada sanksi memang Mbak Evi di tahun berikutnya itu mereka jenjang yang dipindahkan di misalkan SD ada mutasi di kepala sekolah SD gitu. Nah, tahun berikutnya itu dikenakan sanksi tidak boleh melamar untuk kepala-kepala sekolah di jenjang tersebut di kabupaten, kota atau provinsi tersebut. Baik Ibu. Ini pertanyaan berikutnya masih terkait juga nih Bu sebenarnya dengan pertanyaan yang ini. Nah, jika terjadi Bu mutasi tadi, apa langkahnya kira-kira Bu? Kepala sekolah lain yang digantikan dengan kepala sekolah yang bersumber dari non-program, yang artinya dia masuk karena mutasi gitu Bu. Nah ini bagaimana Bu langkah yang bisa diberikan?
Silakan Bu Medira. Ya, jadi kalau ada kepala sekolah yang dimutasi itu dari Dinas Pendidikan bersurat ke GTK ya untuk melaporkan tentang hal ini gitu. Kemudian yang mutasi yang diperkenankan hanya mutasi yang sesama sekolah penggerak. Itu yang diperkenankan gitu. Nah, harapannya alur komunikasi, alur pelaporannya adalah dinas bersurat ke GTK, kemudian GTK akan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Paudasmen terkait keputusannya seperti apa nanti di Direktorat Jenderal Paudasmen, karena biasanya sebelum keputusan Direktorat Jenderal Paudasmen ini akan melakukan advokasi ke dinas yang bersangkutan gitu supaya tidak melakukan mutasi gitu kepala sekolah tersebut, atau kalau melakukan mutasi hanya ke sesama sekolah penggerak. Baik, Nah, Ibu. kalau sama dengan kasus kalau yang penggantinya adalah kepala sekolah yang bukan kepala sekolah cadangan atau bukan kepala sekolah dari guru penggerak atau PLT-nya bukan dari anggota komite pembelajaran gitu, atau yang kepala sekolah lain yang sudah mengikuti pelatihan komite pembelajaran, maka itu dinyatakan dalam tanda kutip bermasalah dan itu perlu dilaporkan ke GTK. Nanti GTK akan menyampaikan ke Paudasmen untuk dilakukan advokasi ya dan diberikan keputusan sekolah itu statusnya seperti apa nanti ke depannya. Baik, Ibu. Satu lagi, Ibu, untuk masalah pendanaan ini, Bu. Pendanaan. Implementasi PSP harus didukung oleh Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemdikbudristek sudah mensyaratkan bagi Pemda beberapa perlakuan bagi sekolah penggerak atau PSP. Apakah Pemda dilibatkan dalam penguatan secara langsung, Bu, bagi sekolah yang terlibat dalam program PSP, terutama dari sisi pendanaannya? Silahkan, Ibu. Ya, kalau Pemda, advokasi Pemda dan sebagainya ini lebih dipegang oleh Direktorat Jenderal Paudasmen ya. Jadi dari sisi advokasi Pemdanya, bagaimana mensosialisasikan peran Pemda, ya nanti ke depannya juga dari sisi Pemda itu ada kontribusi juga dari sisi anggaran. Tadi saya katakan motivasi, penguatan, optimalisasi komunitas belajar supaya terus hidup dan berkesinambungan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harapkan Pemda bisa memperkuat atau mengoptimalkan gitu. Mbak Evi, ini mohon maaf jam 10 saya harus dampingi Pak Dirjen untuk paparan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi saya harus leave ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin undur diri, pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan oleh Bu Ririn ya untuk orientasi pelatihan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Medira. Selanjutnya sesi Mbak Ririn nih. Mbak Ririn, konsep ya Mbak ya, mengenai konsep program kegiatan kita BIMTEK fasilitator bagi sekolah penggerak. Silahkan Mbak Ririn. Baik, right in time. Terima kasih. Ini tadi saya matikan device satu. Oke, baik. Sebentar, mohon izin Bapak Ibu untuk membuka slide. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebetulnya enggak bosan ya Bapak Ibu. Udah ketemu kemarin, sudah briefing. Kemudian tadi juga pagi mungkin sudah ketemu di acara pembukaan gitu ya. Mohon izin ini untuk kembali hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan paparan teknis terkait BIMTEK fasilitator sekolah penggerak dan juga pendamping implementasi pembelajaran untuk SMKPK. Mungkin sebenarnya ini lebih sedikit extension gitu ya, sedikit lebih detail dari yang kita sampaikan kemarin terkait briefing untuk kegiatan besok. Jadi mungkin kita akan lebih kupas day-to-day-nya, alur kegiatan perharinya seperti apa. Baik, mohon izin untuk dapat share screen. Ya, semoga sudah bisa muncul saya slideshow. Ya,
terima kasih. Ini mungkin tadi sudah kemarin ya kita sudah bahas, tapi juga tadi sudah ada overview juga oleh Bu Medira detail terkait mungkin gambaran besar sekolah penggerak itu seperti apa. Jadi yang akan Bapak Ibu ikuti besok itu ibarat hurdles atau estafet itu tahap pertama begitu, karena nanti Bapak Ibu yang akan ada beberapa etapa berikutnya. Jadi setelah nanti BIMTEK menjadi peserta, Bapak Ibu akan menjadi fasilitator gitu ya untuk pelatihan komite pembelajaran di sekolah-sekolah sasaran sekolah penggerak maupun SMKPK. Dan juga nanti setelah itu ketika masuk tahun ajaran baru, kata tadi kalau tidak salah ada pertanyaan terakhir, kenapa nih pelatihannya dilakukan sebelum tahun ajaran baru? Karena harapannya di tahun ajaran baru nanti sekolah-sekolah sasaran ini akan mengimplementasikan kurikulum merdeka dan juga berbagai hal yang dibekalkan selama pelatihan, termasuk penggunaan beberapa platform yang membantu manajemen sekolah. Jadi nanti akan ada perencanaan berbasis data, ada platform sumber daya sekolah, di dalamnya ada Siplah, ada Arkas, kemudian juga ada tentang profil sekolah dan bagaimana menganalisisnya, yang harapannya menjadi salah satu indikator progres sekolah penggerak maupun SMKPK. Nah itu detailnya akan Bapak Ibu ikuti di materi-materi yang akan disampaikan di BIMTEK. Dan mungkin ada disclaimer sedikit gitu ya, bahwa segala platform teknologi terutama dan juga berbagai fitur pendukung, fasilitasi pendukung program sekolah penggerak dan juga SMKPK ini ada banyak komponen yang masih ongoing progress gitu pengembangannya ya, jadi masih sambil berlangsung. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu bahwa ini semuanya insya Allah sudah mulai bisa diakses dan dimanfaatkan, tapi jika mungkin ada fitur tertentu yang belum, namanya teknologi suka ada glitch gitu ya, ada semacam kekurangan atau masih perlu perbaikan dalam berbagai komponennya. Saya bukan orang IT jadi nggak ngerti teknisnya, tapi sebagai gambaran bahwa sangat besar kemungkinan dalam perjalanannya nanti akan ada sesi-sesi update gitu ya, entah berupa informasi one way yang berupa pengumuman, atau kalau memang itu signifikan dan perlu disampaikan detail teknisnya, kadang suka ada webinar untuk para fasilitator dan juga pendamping PIP ini. Jadi kami harap Bapak Ibu sudah aware dan juga ketika berkomitmen bersedia bergabung dengan program ini sebagai fasilitator sekolah penggerak dan PIP sudah berkenan gitu ya untuk total bergabung, termasuk juga dengan berbagai update informasi along the way gitulah sepanjang perjalanannya. Baik, ini overview yang kemarin juga sudah saya sampaikan, tadi di laporan Bu Medira juga disampaikan terkait JP, kemudian peserta dan juga pengkelasannya yang secara umum berdasarkan jenjang pendidikan. Kemudian materinya ini 6 ini, harapannya ada jeda di antara satu materi dan yang lainnya untuk memberi ruang Bapak Ibu untuk semoga dapat menyerap, mencerna dengan lebih baik dan mengendapkan dan pemahaman yang lebih optimal. Baik, ini juga terkait struktur program yang di briefing kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini penomoran ini bukan berdasarkan alurnya gitu ya, tapi ini sebenarnya runtutan materinya. Memang yang paling pertama termasuk hari ini adalah orientasi gitu ya. Kemudian mulai besok akan ada pengenalan LMS lagi lebih detail, mudah-mudahan juga dengan kondisi sudah diusahakan semuanya sudah bisa mengakses. Kemudian ada platform belajar begitu. Nah, kebetulan nanti kurikulum yang komponennya paling besar itu secara jadwal memang justru di paling belakang seperti itu.
Jadi nanti akan ada materi-materi yang lain dulu penunjangnya, baru komponen intinya tentang kurikulum itu di sepertiga akhir gitu dalam BIMTEK ini. Kita nanti akan lihat jadwal hari per harinya. Baik, ini terkait kelompok materi dan juga narasumbernya. Ini yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa di PSP angkatan kedua ini, program sekolah penggerak angkatan kedua, dan juga program SMKPK ini juga masuk tahun yang beriringan berdampingan dengan PSP juga ini sudah yang tahun kedua. Ada beberapa materi yang dirasakan esensial perlu ditambahkan seperti itu. Jadi memang yang signifikan berbeda ini terutama di nomor 6 di pelatih terkait dengan pendampingan oleh fasilitator sekolah penggerak yang menghadirkan, karena ini sudah anak kedua gitu. Kalau kemarin kan anak sulung belum ada yang bisa didatangkan untuk sharing experience gitu ya, berbagi pengalamannya. Nah, ini karena kita nanti mengundang kakak sulung kita dari para pelatih ahli di Sekolah Penggerak Angkatan 1 untuk menyampaikan peran dan tugas dan berbagai fungsi serta tugas yang dilakukan pelatih ahli. Dan ini ada banyak catatan sebenarnya, tidak hanya beberapa, bahwa ada revisiting gitu ya, ada hal yang ditinjau ulang terkait mungkin terutama di sisi implementasinya, karena kalau dari sisi peran dan tugasnya relatif memang karena dari awal yang diharapkan dari peran pelatih ahli atau sekarang dengan nama fasilitator sekolah penggerak itu secara tugas dan perannya sama, tapi bagaimana melakukannya, kemudian prioritas apa yang diharapkan dijadikan rujukan oleh para fasilitator sekolah penggerak itu ada beberapa pergeseran. Jadi salah satu evaluasi utama dari pendampingan tahun kemarin adalah load ya, secara beban materi atau komponen ini. Objektifnya ya, tujuan yang ingin dicapai agak kebanyakan di saat yang bersamaan, terlalu padat dan overwhelming. Jadinya ada yang kurang optimal di satu dan lain hal. Walaupun secara dari evaluasi juga banyak sekali sekolah penggerak yang progresnya juga sangat bagus. Tapi dari gathering data gitu ya, mengumpulkan berbagai informasi, dipertimbangkan untuk menyederhanakan sebagaimana kurikulum kita ini, kurikulum untuk sekolah untuk anak-anak kita, juga kurikulum untuk pendampingan sekolah penggerak ini disederhanakan secara capaiannya. Bukan berarti proses belajarnya sederhana, dan sederhana tidak selalu mudah ya, jadi mungkin kompleksitas belajarnya tetap ada, tapi secara capaian lebih harapannya lebih achievable gitu, lebih realistis untuk dicapai. Baik, selanjutnya tadi kalau ada yang menanyakan tentang profil sekolah, rapor sekolah, kemudian platform sumber daya sekolah, ini nanti akan dibahas di poin nomor 3. Memang GTK dalam hal ini sebagai penyelenggara saja, karena ahlinya, artinya narasumbernya, dan juga kontennya, pengembangan kontennya ini leading sektornya Pusdevin. Jadi kenapa disampaikan di 5 intervensi yang disampaikan Bu Medira tadi adalah sangat kental spirit gotong royong, dan ini jelas tidak mudah, apalagi angkatan pertama kemarin bumpy road ya, banyak ceklungan kalau berjalan itu. Jadi ini harapannya di tahun kedua sudah relatif lebih smooth, tapi bukan berarti semua hambatan atau kesulitan yang pernah terjadi tidak ada sama sekali, tapi kita eliminir seoptimal mungkin begitu. Dan platform ini yang nomor 3 ini, platform teknologi ini berkaitan erat dengan nomor 2, perencanaan berbasis data.
Jadi sekolah ketika dalam merencanakan berbagai hal, termasuk perencanaan sumber dayanya, itu dilatihkan gitu nanti oleh menjadi salah satu tugas Bapak Ibu fasilitator sekolah penggerak dan pendamping implementasi pembelajaran, bahwa di sekolah ini juga evidence based management gitu ya. Jadi keputusan mereka ini ada data yang melandasinya gitu. Jadi ketika harus membuat prioritas atau melihat komponen mana yang harus didahulukan, itu ada data yang mendasarinya seperti itu. Jadi nanti di PBD ini ada komponen case study atau studi kasus yang itu menjadi ruang untuk belajar menganalisis ketika kita menghadapi sekolah gitu ya, sasaran satuan pendidikan mempunyai data profil seperti ini, kemudian ada input dari evaluasi belajar siswa dari berbagai hal yang lain, kira-kira apa, bagaimana menganalisisnya dan keputusan apa yang bisa diambil seperti itu. Nah, ini kemarin prinsip pembelajaran yang sudah kita kami sampaikan gitu ya, intinya bahwa kita dengan mengoptimalkan fasilitas teknologi, kita mencoba dengan desain flip classroom dan prinsip belajar andragogi, di mana kunci utama adalah peran serta dan partisipasi aktif para peserta, yang itu dilakukan dengan desain ada komponen asinkronus dulu, di mana peserta belajar mandiri sebelum nanti mengkonfirmasi, mendalami, mengklarifikasi ke narasumber di sesi-sesi sinkronusnya. Ini kemarin gambaran timeline atau alur dan lini masa BIMTEK kita gitu ya. Jadi ada sebenarnya tiga estafetnya gitu ya, 3 etape gitu. Yang pertama yang dimulai hari ini tadi, alhamdulillah sudah dibuka oleh Pak Direktur sampai tanggal 17 ini, berbagai orientasi dan pengenalan segala sesuatu yang menjadi pendukung gitu ya BIMTEK. Kemudian mulai inti materi ini di tanggal 17 sampai 4 April ada komponen teknologi, Merdeka Mengajar, dan juga materi pendampingan. Dan yang terakhir adalah materi kurikulum. Harapannya juga karena ini di etapa terakhir, refreshnya mungkin akan lebih mudah ketika nanti Bapak Ibu memfasilitasi pelatihan komite pembelajaran, karena setelah selesai ini itu tugas selanjutnya yang sudah menanti Bapak Ibu di sekitar bulan Mei. Baik, nah ini kemarin mungkin saya sekedar merefresh saja bahwa ini mungkin semacam pendekatan pembelajaran yang digunakan dengan konsep merdeka gitu ya alurnya, walaupun siklus merdeka ini tidak di semua modul, tidak di semua materi dilakukan secara full cycle gitu ya, siklusnya tidak penuh. Ada mungkin yang tidak sampai aksi nyata, karena aksi nyatanya ini nanti depending ketika di pendampingan gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu, kemudian juga ada beberapa hal yang semacam di merge gitu, ada digabungkan gitu. Tapi prinsipnya bahwa alurnya ini diawali dengan refleksi, dan juga ada berbagai pertanyaan pemantik yang harapannya adalah untuk mengeksplorasi apa yang sudah selama ini dipahami, dilakukan, dan juga konsep yang dipegang seperti itu. Nah, mungkin akan ada nanti proses dekonstruksi, mungkin dekonstruk, unlearn-nya gitu, untuk bisa menerima hal-hal baru, karena sebenarnya banyak prinsip di kurikulum merdeka ini yang sebenarnya penguatan dan continuity dari kurikulum sebelumnya. Baik, nah kita akan mulai melihat day to day atau jadwal harian kita gitu ya. Kita mulai hari ini, insya Allah sesi hari ini nanti diusahakan bisa selesai sebelum lunch break gitu ya, sebelum istirahat siang. Jadi total ini hari ini adalah memang khusus pembukaan, kemudian besok
akan dikenalkan lagi LMS, tapi mungkin lebih detail dan lebih lama. Jadi harapannya sudah bisa go through gitu ya, melihat menu-menu yang ada, fitur yang ada di LMS, dan juga besar harapannya akan peserta juga mengikuti sambil bisa mengakses gitu. Jadi harapannya lebih familiar dan terbiasa dengan learning management system yang kita gunakan. Kemudian ada informasi terkait platform teknologi sekolah penggerak. Nah, ini yang kami sampaikan tadi karena memang ada sedikit pergeseran jadwal untuk teman-teman PIP dari SMKPK. Jadi untuk platform teknologinya SMKPK akan dilakukan di hari Rabu, di mana teman-teman PSP untuk Rabu masih off gitu ya, Rabu Kamis. Nah, ini untuk SMKPK dimulai Rabu dan Kamis. Jadi sebenarnya hampir paralel equal gitu ya, sama, cuman penerapannya pelaksanaannya berbeda karena kesiapan akun dan semuanya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih lancar. Baik, kemudian di asinkronusnya di hari ketiga nanti sudah bisa mengakses tes awal. Kemarin di waktu briefing saya melihat beberapa pertanyaan, apakah ada yang ngawasi gitu ya tes awal. Ini karena memang konsep dasarnya adalah andragogi tadi, self-directed learning. Jadi begitu, karena itu diakses di sistem, jadi begitu diklik, nanti dia akan menghitung sendiri. Jadi diharapkan Bapak Ibu benar-benar siap ketika akan melakukan tes itu, jadi tidak terinterupsi di tengah-tengahnya gitu. Kalau ini 2 JP berarti kurang lebih 2 jam, tapi detailnya mungkin nanti dilihat di LMS-nya begitu ya. Tapi memang ada rentangnya, jadi bisa dikerjakan antara jam sekian sampai jam sekian. Tapi total waktu mengerjakannya adalah 2 jam. Itu semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di hari kelima, ini akan ada dari tim Revo ini ya, yang nanti akan Revo ini yang memegang lisensi dari Google Indonesia, yang akan menyampaikan materi tentang akun belajar ID. Karena ini adalah SSO gitu ya, single sign on, untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, PMM, platform Merdeka Mengajar, yang menjadi salah satu key feature gitu ya, fitur utama pembelajaran baik untuk PSP maupun implementasi kurikulum mandiri gitu. Jadi tadi bedanya sudah disampaikan Bu Medida, tapi prinsipnya kita merujuk yang sama, karena disinilah kemandirian belajar baik di program sekolah penggerak maupun di implementasi kurikulum mandiri. Kemudian asinkronus ini artinya Bapak Ibu mengakses LMS dan belajar mandiri. Sebagian besar sebenarnya ini kan materi intinya, sinkronusnya di hari berikutnya, tapi ini biasanya dibuka, kemarin Kang Yogi sudah menjelaskan, mulai dibuka biasanya jam 6 sore. Jadi kalau ini hari Selasa ya, hari Selasa minggu depan, itu berarti tanggal 15, ya, tanggal 15 gitu. Jadi 15 sore sudah bisa diakses. Kurang lebih dibutuhkan 3 JP untuk menyelesaikannya. Tapi 3 JP ini apakah terus-terusan atau enggak, itu ada ruang kemerdekaan, ada space Bapak Ibu mengikuti aktivitasnya masing-masing. Tapi yang jelas titik akhirnya adalah harapannya ketika tanggal 16-nya di hari ke-7 di pagi harinya, dilihat nanti jadwalnya mulai jam berapa. Mohon maaf mungkin untuk waktu yang lain, kalau untuk bersamaan mungkin biasanya template-nya itu waktu Indonesia Barat, misalnya jam 8, berarti silahkan disesuaikan. Nah, due date-nya gitu ya, batasnya adalah sebelum jam 8 ini diharapkan sudah menyelesaikan komponen pembelajaran asinkronusnya. Apakah itu membaca materi, melihat video, atau mungkin ada worksheets atau lembar kerja yang harus dikerjakan, semuanya mohon sudah selesai sebelum sesi pagi sinkronusnya dilakukan. Nah, ini highlight-nya di sini, review, mendiskusikan hasil kerja, klarifikasi, dan semuanya ini dengan narasumber ada di sesi sinkronus. Demikian selanjutnya dengan materi-materi yang lain. Jadi setelah pengembangan komunitas praktisi ada model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Kemudian di hari berikutnya
fasilitasi. Nah, ini masuk minggu ketiga, masih fasilitasi, ada total sebenarnya 2 hari. Jadi di stretchingnya ya, disebarnya di 2 hari. Kemudian selanjutnya coaching, ini juga ada 2 hari. Dan kemudian mulai minggu ke-4 ini masuk di materi pendampingan. Jadi asinkronusnya, nah ini mungkin agak sedikit berbeda di sini, bahwa jadi untuk pendampingan agak disebar, jadi ada alur koordinasi dan komunikasi 4JP, dan pendampingan khusus untuk pendampingan ini memang semua materinya sinkronus, karena ini memang lebih pendampingannya pun juga real time gitu ya, walaupun ada yang lewat luring maupun daring gitu, nanti secara detail bisa dilihat di materi ini. Kemudian untuk perencanaan berbasis data memang diawali sinkronus dulu, karena ada yang di-assess dulu di awal, kemudian baru asinkronus dan seterusnya sampai 1,5 hari sebenarnya, total 2 hari. Kemudian platform teknologi dan ada refleksi di platform Merdeka Mengajar, ini di hari ke-17. Kemudian baru memulai lagi kurikulum. Nah, ini mulai hari ke-18 gitu ya, dengan komponen-komponennya setiap harinya. Kurikulum ini juga sinkronus karena materi-materinya sudah bisa diakses di platform Merdeka Mengajar. Jadi di BIMTEK-nya akan dilakukan dengan sinkronus, dan masing-masing materi ini punya CP yang berbeda-beda. Untuk refleksi paradigmanya ini karena fundamental ada 6 JP, kemudian bagaimana penyusunan kurikulum operasional sekolah 6 JP, pemahaman capaian pembelajaran 4 JP, kemudian merancang pembelajaran, ini ada dua step gitu ya. Yang pertama nanti ada mungkin yang generik untuk semua jenjang, ada yang spesifik untuk jenjang masing-masing. Kenapa pengkelasannya sudah sesuai jenjangnya, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dan juga SMK dan juga SLB. Kemudian yang terakhir adalah proyek penguatan Pancasila, dan ini praktisnya di sini di penyusunan KOS yang kedua, penyusunan kurikulum operasional sekolah. Tadi yang pertama ada sebenarnya ini biasanya, saya lihat. Ya, tadi kan penyusunan yang pertama ini di hari ke-19. Nah, ini tahap keduanya ada di hari terakhir sebelum tes akhir dan evaluasi penyelenggaraan. Demikian gambarannya hari ke harinya, mudah-mudahan cukup jelas. Memang kalau ditabelkan gini agak kelihatan kayak segmented gitu ya, tapi nanti insya Allah ketika sudah bisa mengakses LMS-nya, dan bagi yang sudah, monggo silahkan berselancar. Dan seperti kemarin disampaikan Mas Yogi, bahwa ada beberapa fitur yang memang belum diakses karena memang ada gilirannya gitu, sekuensnya. Jadi harapannya proses pembelajarannya itu bisa runtut, apa yang harus diakses dulu biar belajarnya nggak lompat-lompat, kemarin istilahnya, jadi sekuensial dari sisi materi yang harus diakses. 5 menit ya, Mah? Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Monggo Mbak. Udah masalah apa Mas lah? Nyokot menit. Terima kasih Mbak Evi. Terus bayar. Sekarang kasih Ibra. Baik, Mbak Ririn. Silakan, kita masih punya waktu cukup banyak nih, Mbak Ririn. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Mungkin saya mulai dari question and answer-nya ya. Sebentar.